Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Tidak mewariskan dinar, dirham. Apa warisan Nabi? Ilmu, amal, akhlak, adab, sopan santun, warok, khauf, khasyah, dzub, amar ma'ruf, nahi mungkar, jihad, majlis ilmu. Ini warisan Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak mewariskan apa-apa. Warisannya Nabi. Makanya dikatakan al-ulama amanahur rasul. Ingat, al-ulama amanahur rasul. Ulama itu adalah amanahnya Rasul. Maksudnya apa? Para ulama mereka itu yang diamanahkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengamanahkan ini agama kepada para ulama. Rasulullah amanahkan ini agama, ini Islam, ini Al-Quran, ini akhlak, ini adab, ini iman, ini amar ma'ruf, ini nahi mungkar, ini warok, ini khauf, ini khasyah, ini takwa. Semuanya ini ilmu. Allah amanahkan kepada para ulama. Jadi ulama itu yang memegang amanah Rasulullah. Tapi tidak semua. Fa'idha lam yuhibbud dunia. Selama ulama itu tidak cinta kepada dunia. Fa'idha lam yukhalitus sultan. Dan selama ulama itu tidak bergaul dengan penguasa. Kalau dia bergaul dengan penguasa, tidak menegur, kemudian dia cinta kepada dunia, faqad khanallah wa rasul. Maka dia telah mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah. Pertanyaan saya, apakah ada pengkhianatan yang lebih besar di dunia dan di akhirat selain daripada mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah? Ulama yang menjadi amanah daripada Rasulullah. Tapi kalau dia cinta kepada duniawi, dia bukan menghidupkan Islam, tapi cari hidup dalam Islam. Dia bukan menghidupkan agama, tapi cari hidup dalam agama. Dia bukan menghidupkan dakwah, tapi cari hidup dalam dakwah. Dia ceramah pasang tarif, dia ceramah pasang tarif, yakni menjual ayat-ayat Allah, menjual hadis. Ustaz-ustaz, ulama, kiai, habib yang ceramah pasang pakai tarif. Kemudian mereka yakni menjual agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bergaul dengan penguasa, bukan memberikan nasihat, bukan memberikan ini, malah menjadi alimun alladzi yaj'alu ilmahu ta'bir ra'il muluk. Berilmu, tapi ilmunya dijadikan untuk mengikuti kemauan para penguasa. Nah, mereka tidak termasuk dalam amanah Rasul. Mereka tidak termasuk dalam ulama yang memegang amanah Rasulullah SAW. Bahkan mereka termasuk dalam kategori faqat, ingat ada faqatnya, faqat sungguh faqat khanallah wa rasul. Sungguh mereka telah mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah. Tidak ada pengkhianatan sepanjang zaman. Tidak ada pengkhianatan yang lebih besar selain daripada mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah SAW. Ulama ada dua. Ada ulama yang benar, ada ulama yang ulama benar juga ada dua. Ada ulama yang tegas, ada ulama yang lembut. Nah, yang lembut jangan pernah menghilangkan ketegasannya Nabi. Terserah ente mau bahas ilmu Nabi, akhlak Nabi, adab Nabi, bagaimana sopan santunnya Nabi. Itu benar, semua benar. Tapi jangan pernah ente orang menjatuhkan, menjelekkan, menjelekkan beliau-beliau, para ulama, para habaib, para kiai yang ceramahnya tegas, yang mengajarnya tegas. Jadi yang lembut jangan hilangkan ketegasan Nabi. Yang tegas kita orang juga nih, yang tegas tidak boleh menghilangkan kelembutan Nabi. Jadi ibarat kata begini, kita yang tegas jangan coba Nabi Muhammad membakar Masjid Diror, jangan cuma begitu aja yang kita bawa. Nabi Muhammad itu kalau idza khataba ihmarat ainahu. Nabi Muhammad kalau khutbah kedua matanya memerah wa ala sautu meninggi suaranya. Nabi Muhammad itu berperang, Nabi Muhammad itu berjihad. Nabi berkata afdhalul jihad kalimatu haqqin rasul. Jangan cuma hanya itu saja, tapi kita yang tegas juga harus menyampaikan bagaimana akhlak Nabi.
Bagaimana adabnya Nabi, bagaimana sopan santun Nabi, bagaimana kasih sayang Nabi kepada orang-orang kafir zimmi, kafir mu'amman, kafir mu'ahad. Bagaimana sabda Nabi, man adza dhimmiyan faqad adani, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi sama seperti menyakitiku. Bagaimana hadis Nabi, man qatala muwahadan lam yarih raihatal jannah, barang siapa seorang muslim yang membunuh seorang kafir yang dimana dia ada hidup damai, memiliki perjanjian damai dengan umat Islam, kemudian si muslim bunuh, maka si muslim yang membunuh itu tidak akan pernah mencium bau surga. Nah, kita orang yang tegas, kita bawa akhlak Nabi, kita bawa adab Nabi. Cuma kadang-kadang yang lembut ini nggak mau bawa itu, cari aman. Cuma bawa Nabi itu akhlak, adab. Iya benar, nggak salah, betul. Dan kami selalu sampaikan itu. Tapi kalian yang lembut, jangan juga hilangkan ketegasan Nabi Muhammad. Jadi terserah, kita mau ikut yang tegas, boleh. Mau ikut yang lembut, juga boleh. Intinya itu, ulama ada dua, ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Ulama dunia adalah ulama masuk. Nah, ulama akhirat juga terbagi menjadi dua. Ada ulama yang tegas, ada ulama yang lembut. Dua-duanya mencermin contoh di Indonesia adalah Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Guru besar kita, imam besar kita. Beliau tegas di dalam menyampaikan ceramahnya. Bahkan beliau rela dipenjara berkali-kali demi menegakkan kebenaran, demi menyuarakan kebenaran. Beliau singanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau melawan segala macam kezaliman, kemungkaran, semata-mata demi bangsa, demi agama, demi rakyat, demi Indonesia. Beliau tegas dengan ketegasannya. Di sisi lain ada almarhum Habib Munsir Al-Musawa. Sekarang ada Habib Lutfi bin Yahya. Habib Lutfi bin Yahya, almarhum Habib Munsir, Habib Rizik bin Syihab. Nah, Habib Rizik dengan ketegasannya, almarhum Habib Munsir, terus banyak lagi alumni-alumni Habib Umar bin Hafid, alumni Rubat, alumni Abu Yasir Muhammad bin Abdul Maliki, alumni Habib Hussein bin Sumaid. Banyak beliau-beliau yang lembut juga, itu mencerminkan kepribadian Nabi. Karena Nabi tidak selalu tegas, Nabi juga tidak selalu lembut. Jadi yang tegas mencerminkan kepribadian datuknya Rasulullah, yang lembut mencerminkan kepribadian datuknya Rasulullah. Ini yang namanya tawassut, tengah, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Ini namanya tawassut. Paham ya? Jadi ulama ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, ulama sama kita sama apa enggak? Ulama dengan kita sama apa tidak? Tidak akan pernah sama. Terus gimana dong? Anak nggak bisa jadi ulama, nggak apa-apa. Kuna aliman, kata Nabi, jadilah orang yang berilmu. Anak nggak bisa jadi orang berilmu, nggak bisa. Kun muta'alliman, jadilah penuntut ilmu. Tuntut ilmunya Allah, ngaji. Aduh beb, anak udah tua beb, anak udah segede gini, gimana mau mondok? Nggak bisa juga, nggak apa-apa. Ada pilihan lain. Kun mustami'an, jadilah pendengar ilmu. Dengarkan nasihat-nasihat ulama, dengarkan ilmu-ilmu dari para ulama. Ambil intifa, iktibar, istifadah, ya, manfaat, pelajaran dari para ulama. Jadi pendengar. Aduh bib, nggak ada waktu Habib, nggak ada waktu juga. Jadi orang berilmu nggak bisa, penuntut ilmu nggak bisa, pendengar ilmu nggak bisa. Pilihan terakhir, kun muhibban, jadilah engkau pecinta, pecinta ilmu, pecinta ulama. Udah, itu pilihan terakhir. Jangan udah berilmu enggak, santri bukan, pendengar bukan, pecinta bukan. Takunmu begitu malah menjadi golongan kelima. Siapa itu? Pembenci para ulama. Ente orang kalau mau cinta sama ulama, itu jangan milih-milih. Mau ulama yang tegas kayak mau ulama yang lembut, cintai beliau-beliau semua. Paham?
Karena dua-duanya mencerminkan kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ada yang nggak benar ya kita ingetin. Ada yang nggak benar kita ingetin. Woi, ini nggak benar, ini salah. Woi, ini jadi hanwali. Woi, ini deket sama dia. Ini peringatkan dia. Ini bilang sama dia, kalau tidak tahu urusan agama, jangan bahas agama. Kalau tidak tahu urusan akidah, jangan bahas akidah. Itu bukan kau punya ranah. Kamu suka sama Arab kek, mau nggak suka sama Arab, kau punya urusan. Tapi jangan engkau bawa Tuhan. Itu namanya tamtsil, namanya tasbih. Ketika berkata Tuhan bukan orang Arab, Tuhan bukan orang. Orang, tahu orang. Orang itu yakni bahasa gamblangnya begini, saya jelaskan kepada kamu. Apa itu orang? Orang itu ra'a bi alatil ain, melihat dengan alat jawab, melihat dengan alat sami'a bi alatil udhun, mendengar dengan alat takallam bi alatil lisan, berbicara dengan alat lidah, lisan. Dhaqa bi alatil qalb, merasa dengan alat hati. Itu namanya orang. Itu namanya manusia. Nah terus kalau kau bilang Tuhan bukan orang Arab, terus orang mana? Nah orang mananya geser, orang mananya orang. Berarti engkau mensifatkan, menyamakan Tuhan dengan makhluk ciptaannya. Makanya dari kecil belajar sifat 20. Baca Allah wujud digambako mukhalafatul lil awadisi qiyamul binafsihi wa daniyah mutaqirana ilmu ayat sama masuk dalam qadiran qadiran ayat sami'an basiran mutakaliman. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa, tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Kalau ente bilang Allah itu orang, ente mau bilang, ente nggak usah main-main bahasa. Mau bilang Allah orang Arab atau bahasanya orang atau bukan orang, di situ ada kata orang. Sama seperti Anda bilang, Ana nggak mau ngobrol sama ente pakai bahasa Sunda, sumama. Ana nggak mau ngobrol sama ente pakai bahasa Sunda, sebab ana punya abah orang Sulawesi. Contohnya seperti itu. Nah, berarti kan itu kan, yakni menyamakan ente dengan anak punya abah. Berarti sama-sama orang kan? Saya tidak mau berdoa dengan bahasa Arab karena Tuhan bukan orang Arab. Ya berarti kan menyamakan dengan makhluk. Itu aja. Terserah orang mau bela dia, mau bela apa, wallah terserah. Ente bela dia sesuka hati dia. Yang kita sampaikan ilmu, dalil, ada marotipnya. Yang kita sampaikan kebenaran. Orang tidak tahu kalau dia wali. Sebab la ya'rif wali illa wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Mudah-mudahan bisa dinasihatkan. Loh, kita orang juga kalau salah kita terima nasihat, tidak apa-apa. Nasihati kita orang kalau memang kita salah. Jangankan kita, Sayyidina Umar bin Khattab, kita tahu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah, pemimpin umat Islam dunia ketika itu. Beliau lagi berceramah, beliau lagi memberikan khutbah. Tiba-tiba datang perempuan. Ini perempuan tegur depan ribuan orang. Perempuan yang negur. Asabta ya Umar, engkau salah wahai Umar. Bayangkan, Sayyidina Umar bin Khattab yang dikatakan iblis takut melihat bayangannya, lagi khutbah depan banyak orang, sama ini perempuan. Akhta'ta ya Umar, engkau salah wahai Umar. Engkau salah. Akhta'ta ya Umar, engkau salah wahai Umar. Akhirnya apa katanya perempuan? Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Asabat al-mar'ah wa akhta'. Wanita ini benar dan aku yang salah.
Lihat bagaimana sifat seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu kalau dikritik terima, dikasih nasihat terima. Jangan dikasih kritik, dikasih nasihat, masukkan penjara. Paham? Jadi kalau tidak tahu urusan agama udah diam aja. Itu tasbih, tamthil. Bisa-bisa sampai bisa-bisa jatuh kepada riddah, kemurtadan. Bisa-bisa sampai jatuh. Karena di kitab Sulhamut Taufik itu riddah ada 3. Ada riddah i'tiqadiyah, ada riddah fi'liyah, riddah qauliyah. Riddah keyakinan, perbuatan dan ucapan. Ucapan contoh, ente nih muslim, sembarang ngomong, kamu kafir, padahal muslim, ente nuduh orang kafir. Ini saudara kamu muslim, ente tuduh, kamu kafir, kamu kafir, kamu kafir. Itu termasuk riddah. Si orang yang mengatakan itu ucapannya kembali kepada murtad. Atau istihza, penghinaan kepada simbol Islam, Asmaul Husna atau Al-Quran atau Rasulullah SAW atau kepada Ka'bah atau kepada pokoknya yang berkaitan dengan Islam, termasuk mensifatkan Allah dengan sifat yakni mujassimah, yakni Allah SWT itu kayak punya badan, punya mulut untuk ini. Padahal Allah melihat tanpa alat mata. Karena Allah berbeda dengan makhluk ciptaan. Allah berbicara. Kalau ente tak suka Arab, kalau ente benci sama Arab, cukup ente bilang begini aja. Ana kalau doa pakai bahasa Indonesia. Ana nggak mau pakai bahasa Arab. Karena Allah itu maha mendengar, Allah itu maha tahu. Jadi nggak masalah. Masalahnya ente bilang Allah apa? Allah itu bukan orang Arab. Itu masalahnya di situ. Ente mau benci Arab tidak ada masalah. Ente benci Arab, fadhol, silahkan ente benci sama Arab. Cuma ana mau ngasih tahu. Bahwasanya qala Rasul ihibbul Arab li thalathin. Li'anni Arabi wal Qur'an Arabi wa kalam ahlil jannah Arabi. Cintailah Arab karena 3 perkara, 3 sebab. Apa itu? Yang pertama, li'anni Arabi, karena aku adalah orang Arab. Nabi Muhammad orang mana? Nabi Muhammad orang mana? Wal Quran Arabi. Al-Quran berbahasa Arab. Wa kalam ahlil jannah Arabi. Bahasa penduduk surga itu bahasa penduduk surga bahasa Arab. Jadi kalau bukan karena para ulama, para habaib yang datang dari Arab bawa Islam ke Indonesia, mungkin masih nyembah pohon. Masih nyembah. Bahkan sampai-sampai dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dijelaskan bahwasanya qala Salman sami'tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadana ya Salman au farika min dinik min dinik. Wahai Salman, kau membenciku, maka engkau keluar dari agamamu. Kau membenciku, maka engkau keluar dari agamamu. Wa qala Salman, kaifa abghaduka ya Rasulullah wa bika ahdanallah. Bagaimana mungkin aku bisa benci kepadamu sedangkan dengan sebab engkau Allah beri kami petunjuk dan hidayah. Apa jawab Nabi? Ingat, jawab Nabi apa? Man abghadal Arab fa'abghadani. Barang siapa yang benci Arab, maka dia membenciku. Lihat hadis pertama. Keseluruhan hadis. Rasulullah berkata kepada Sayyidina Salman, Salman, kau membenciku, engkau keluar dari agama. Dijawab sama Salman, bagaimana mungkin aku membencimu? Kaifa abghaduka wa bika ahdanallah. Bagaimana aku membencimu sedangkan dengan sebab engkau kami diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Man abghadal Arab abghadani. Man abghadal Arab man abghadal Arab fa abghadani. Barang siapa yang benci Arab, maka dia telah benci kepada. Berarti benci Arab, maka benci kepada Rasulullah. Benci kepada Rasulullah tadi apa katanya?
Kata Rasulullah apa? Keluar dari, kemudian Allah kasih hidayah. Sebab kalau anak tidak tahu cara muji pemerintah itu gimana sih? Anak tidak pernah diajarkan dari kecil masih mondok muji-muji pemerintah, tidak tahu. Taat kepada pemerintah yang adil, ya diajarkan anak. Tidak melawan pemerintah yang sah, diajarkan anak. Tapi untuk melawan kesoliman-kesoliman, kebijakan-kebijakannya yang tidak benar, oh itu kita lawan. Cuma banyaknya begitu. Kadang habaib sama habaib, Habib sama Habib, Habib sama Habib. Cuma anak orangnya terserah. Inti mau bilang anak bahar, lah bodoh amat. Selama anak peduli. Selama pribadi anak inti mau hina, mau caci, mau maki, fadol silahkan. Inti mau maki, mau caci anak, terserah itu orang. Tidak ada masalah. Itu caci maki nasi suka itu. Asal jangan macam-macam dengan agama. Jangan macam-macam dengan bangsa. Jangan macam-macam dengan rakyat. Jangan macam-macam dengan kedaulatan Indonesia. Sama giliran sama orang masih Islam galak. Oh, BP bubarkan itu. Macam-macam ya. Sama OPM takut. OPM kita rangkul. Dia saudara kita. Berapa banyak OPM bunuh tentara. Berapa banyak OPM bunuh polisi. Udah jelas-jelas OPM itu teroris. Anak ini orangnya. Orang lurus, orang lempeng, hitam-hitam, putih-putih, nggak ada abu-abu. Siapapun, nggak ada urusan. Siapapun, apapun agamanya, mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, mau apapun agamanya, mau apapun sukunya, mau dimanapun daerahnya, kalau mereka ingin melepaskan diri dari kedaulatan Indonesia, bagiannya mereka adalah teroris yang harus diperangi. Allahu Akbar. Akhirnya beberapa hari kemudian ada tentara yang ditembak. Mudah-mudahan husnul khotimah. Para tentara-tentara, para polisi-polisi yang wafat, yang meninggal demi menjaga keutuhan bangsa Republik Indonesia melawan para separatis, teroris. Kalau saya sebenarnya tidak mau menyebut KKB. KKB itu bahasa lembut. Kelompok kriminal bersenjata. Bahasa lembut. Teroris bilang aja teroris. Mudah-mudahan arwah para syuhada, para tentara, para polisi yang wafat, yang gugur dalam medan perang melawan para separatis OPM, Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal ibadahnya. Wali. Apa? Wali. Jangan tahu ngaku. Wali ngaku. Nemu wali ngaku. Betul. Ada dong. Betul wali ngaku wali. Nemu. Ya, itu pembahasan kita tentang kitab Ihya Ulumuddin. Habib mau dilaporin, Habib. Kenapa? Gara-gara pengajian ini Habib lagi. Ini mau laporin. Ada baca kitab Ihya Ulumuddin, laporin aja. Imam Ghazali itu bangunin dalam kubur. Ana baca kitab beliau, ana jelaskan tentang ulama, penjelasan anak, penjabaran anak. Ente mau terima syukur, enggak syukur, urusan kita orang. Yang penting anak doakan ente orang dapat hidayah. Tapi tetap, anak ini orang yang udah anak ambil bilang, anak tawasul. Anak kalau ada kebaikannya, anak ambil. Kita dari TNI ingin merekrut para santri untuk menjadi angkatan. Bagus nggak? Bagus. Baik nggak? Kita ambil. Kita nggak hilangkan. Kita ambil. Kita itu bukan orang yang menutup telinga dan menutup mata akan kebaikan. Tidak. Kita bukan orang seperti itu. Kita tidak seperti pihak sebelah. Kita tidak begitu. Ada kebaikannya kita ambil. Satu. Dua. Ada lagi anak dengar pernyataannya. Kita sebagai tentara harus melayani rakyat. Kita harus bersikap kalau bahasa intelektual, anak intelektual, bahasa persuasif lembut ya.
ya persuasif kepada masyarakat. Bagus nggak? Bagus nggak? Yang bagus kita ambil, yang nggak bagusnya kita kritik. Kau salah. Kalau kau tidak tahu masalah agama, jangan kau sok-sok tahu. Rojulun arba yang terakhir. Laki-laki itu 4. Pertama, rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Laki-laki yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Tahu dan tahu kalau dirinya tahu. Yakni ini orang pinter, alim, dan dia tahu kalau dirinya alim. Fadzaka alimun fattabi'uhu. Ini orang alim, ikuti dia. Kedua, rojulun yadri wa la yadri annahu yadri. Seorang laki-laki yang tahu, tapi dia tidak tahu, tidak sadar kalau dirinya itu tahu. Fadzaka ghafil. Ini orang lalai, terlelap, lagi tidur dia. Bangunkan, bangun. Kau punya ilmu, amalkan. Ketiga, rojulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Laki-laki yang bodoh, yang tidak tahu, yang tidak berilmu, tapi dia sadar kalau dirinya bodoh. Dia sadar kalau dirinya tidak berilmu. Fadzaka mustarsyidun. Yang ketiga ini adalah golongan-golongan yang harus diberi petunjuk. Maka beri dia petunjuk. Kenapa? Karena dia bodoh, tapi ngerasa dirinya bodoh. Orang kalau bodoh dan merasa dirinya bodoh, pasti dia ingin menghilangkan kebodohan dan ketololan dalam dirinya. Nah, yang keempat ini, rojulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Laki-laki yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Terus tidak merasa kalau dirinya bodoh. Orang bodoh terus merasa benar. Bagaimana dia ingin menghilangkan kebodohan dalam dirinya, sedangkan dia nggak sadar kalau dirinya bodoh. Iya kan? Makanya kalau tidak tahu dalam urusan agama, diam. Kau urus, kau punya urusan. Jaga kedaulatan NKRI. Selama kau punya kebaikan-kebaikan tidak kita hilangkan. Ada kebaikan yang kita ambil, betul? Kita ambil kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau ada yang nggak benar, kita kritik. Apalagi sampai ranah-ranah agak awas. Dia kan pernah ngancem. Coba mau macam FPI, mau macam-macam sama kan. Nah ini kita ngomong FPI. Kau masuk ranah agama, macam-macam sama umat Islam. Ya benar, Allah kasih hidayah. Pemerintah kita juga mudah-mudahan Allah jadikan pemerintah yang baik, pemerintah yang lurus, pemerintah yang adil. Jangan hukum itu tajamnya itu ke bawah, tumpulnya ke atas, tajam ke kanan, tumpul ke kiri. Dan ini nyata, udah bukan sembunyi-sembunyi lagi. Mana katanya negara demokrasi? Berapa banyak penghina-penghina agama, penoda penista agama dilaporkan. Tapi kalau mereka dekat dengan kekuasaan, tidak ada satu pun yang diperiksa. Tapi giliran kita orang yang dilaporkan, dari saksi, tersangka, ditahan. Ya. Hah? Ketidakadilan dipertontonkan dengan nyata, yakni fil alaniyah, dalam terang-terangan, bukan lagi sembunyi-sembunyi. Kezaliman. Oleh karena kita doakan mudah-mudahan itu tidak. Amin. Petunjuk. Allah jadikan pemerintah yang adil. Allah jadikan pemerintah yang mensejahterakan rakyat. Yang memakmurkan rakyat. Yang menghidupkan rakyat. Bukan mencari hidup dari keringat rakyat.